Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ini saya mengganggu waktunya Pak Panjenengan. Saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk, modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Ini nanti kalau Pak Didi tidak keberatan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Didi, karena Pak Didi sudah saya anggap ini menjadi kepala sekolah yang senior di Kecamatan Wilangan dan sudah memiliki sepak terjang yang sangat luar biasa sekali, karena Pak Didi juga selain sebagai kepala sekolah juga sebagai K3S di Kecamatan Wilangan. Ini nanti Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pak Didi di Lembaga SD Negeri 1 Wilangan menjadi kepala sekolah itu sudah sangat lama sekali Pak. Saya jadi kepala sekolah mulai tahun 2002. Jadi sudah sangat lama sekali ya Pak, otomatis punya pengalaman yang mungkin nanti bisa saya ambil hikmahnya gitu nih Pak. Langsung saja nih Pak untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Pak Didi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dua kasus ini sangat berbeda. Karena sudah jelas untuk kasus rujukan moral itu adalah kasus yang benar lawan salah. Dan otomatis kita harus pilih yang benar. Sedangkan kalau dilema etika itu kasusnya benar lawan itu untuk dilema etika. Dan untuk mengetahui ini semua sebenarnya ada beberapa langkah. Mungkin yang pertama kita lihat kasusnya dulu, yang kedua siapa yang terlibat, fakta-faktanya, dan nanti bisa diketahui apakah kasus ini masuk ke dilema etika atau masuk ke bukan. Sangat luar biasa sekali Pak. Terus ini Pak, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Pak Didi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Panjenengan Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira langkahnya Pak Didi berikut. Ya, kalau ada dilema etika seperti itu ya, kita lihat dulu masalahnya apa, lawan apa versus apa. Pedoman kami, pedoman saya di sini itu adalah satu, berpihak pada murid. Terus kebajikan universal. Dua itu yang utama. Setelah itu setelah keputusan diambil, saya harus bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Kalau memang bisa diputuskan ya. Jika memang tidak bisa, ya terpaksa kita cari alternatif lain atau yang disebut dengan trilema. Alternatif ketiga yang tidak merugikan kedua belah. Berarti setiap keputusan harus mengutamakan peserta didik dulu ya, ya Pak. Itu paling utama. Jadi ibarat mesin kita mengolah anak didik untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Jadi apapun caranya, sejauh itu berpihak kepada peserta didik, itu adalah yang benar. Berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwa yang diutamakan adalah anak-anak dan anak ini. Iya. Betul, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Didi yang sudah biasa dilakukan oleh Pak Didi selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau ada dilema etika itu kan kita harus mengatur seperti yang ada di materi berita. Ya, itu ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang harus diambil. Saya yakin kalau langkah-langkah itu diambil sampai ke 9 langkah,
semuanya akan aman. Jadi langsung bertahap dari ini ke ini ke ini ke ini. Sebenarnya tidak harus urut. Kalau kita sudah profesional dan bisa mengambil dan biasa mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau kita masih coba-coba, kita harus memutuskan sesuai dengan langkah-langkahnya. Kasusnya apa, siapa saja yang terlibat, tempat-tempatnya bagaimana. Tetapi itu benar. Kalau sudah itu terdeteksi sampai 9 langkah itu, maka sudah dipastikan pengambilan keputusannya bisa optimal. Berarti ini yang Pak harus sesuai dengan 9 langkah yang sebagai prosedur untuk pengambilan keputusan ya, Pak. Dari situ nanti akan ketahuan dari langkah awal misalkan. Dari langkah awal saja kalau itu tidak terbukti berarti itu bukan moral. Tapi kalau itu sudah terbukti itu masuk dilema etika. Langkah berikutnya itu akan mengetahui mana yang harus kita ambil. Tapi pedomannya tetap seperti tadi, ada 3 bagian besar, berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Artinya setelah kita mengambil keputusan itu, kita harus tanggung jawab dengan keputusan itu. Artinya begini, saat bertanggung jawab kita harus memantau perkembangannya sampai mana keputusan yang kita ambil. Tanpa meninggalkan yang 3 prinsip itu tadi ya, Pak. Terima kasih Pak. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang sudah selama ini Pak Didi laksanakan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang menurut Pak Didi sebagai dilema etika? Yang paling efektif pertama bagi saya ya, kita adakan pertemuan dari awal. Mungkin kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru mengadakan semacam rapat kecil lah. Setelah itu kita lihat kasusnya, kalau kasusnya itu melibatkan anak atau wali murid ya, mari kita undang wali murid juga, kita ajak berbicara dari hati ke hati, itu yang punya masalah dan juga laporan kita sama kami Bapak Ibu guru. Dari situ nanti akan tercapai keputusan yang kesemuanya itu tidak merasa dirugikan. Ya, sama-sama. Kalaupun seandainya satu pihak merasa dirugikannya pun tidak terlalu berat. Artinya kalau memang sama-sama rugi ya sama-sama rugi, dua kasus itu kecil tapi jangan sampai salah satu itu satu untung ya. Kalau bisa diambil alternatif dilemanya, saya ambil alternatif dilemanya dan keduanya itu saling diuntungkan. Berarti di sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa ketika pengambilan keputusan yang dianggap Pak Didi efektif itu tidak meninggalkan rekan sejawat gitu. Nanti kalau misalkan rekan sejawat sudah belum bisa menemukan solusi, mengajak juga dari pihak komite, ya Pak. Berarti kita harus selalu kolaborasi. Kolaborasi intinya ya Pak. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak Didi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang menjadi tantangan terberatnya apa kira-kira? Begini, sebenarnya semua kasus itu dapat diselesaikan, tapi ada beberapa kasus dilema etika yang kadang mengalami kesulitan untuk diselesaikan. Ada contoh, kalau kita menghadapi kasus dilema etika ya pada anak yang kebetulan anak tersebut adalah anaknya tokoh dari masyarakat kita, itu sulit. Artinya untuk menyelesaikannya itu kadang perlu pemikiran ekstra. Soalnya begini, kalau kita ambil kesimpulan mengalahkan salah satunya, pasti akan terjadi gejolak di masyarakat, dan itu nanti akan sangat merugikan pada sekolah. Karena sekolah itu bisa hidup kalau masyarakat sekitarnya atau lingkungan sekolah itu mendukung. Kalau tidak mendukung, ya akan bisa ada
Jadi kalau terjadi seperti itu biasanya pendekatan itu kami lakukan bersama-sama komite, mungkin pada tokoh masyarakat yang punya anak bermasalah. Biasanya seperti itu. Misalkan anaknya Pak RT atau anaknya Pak RW atau anaknya Pak Yai yang ada di sekitar ini, itu resiko banget kalau memang terjadi dilema etika pada kasus-kasus seperti itu. Berarti intinya kembali lagi dengan kolaborasi ya Pak. Kita harus tetap kolaborasi dengan rekan guru dan juga komite. Terima kasih Pak Didi. Berikutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari saya. Apakah Pak Didi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Pak Didi langsung menyelesaikan di tempat pada saat kejadian itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin dijalankan oleh Pak Didi? Kalau ada dilema etika, biasanya saya tidak langsung menyelesaikan di tempat. Karena apa? Dalam kondisi emosi tinggi itu biasanya orang itu tidak akan bisa mengambil keputusan dengan tepat dan biasanya tidak legowo gitu. Seandainya itu pun harus mengalah, dia mengalahnya tidak enak. Kita tunggu beberapa 1-2 hari baru kita selesaikan secara jernih pelan-pelan bersama dengan kolaborasi tadi ya, baik dengan guru atau komite. Ketika kasus itu sudah mulai reda dan pelan baru kita selesaikan. Artinya di saat terjadi emosi dan lain sebagainya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Berarti kan Ada jadwal. iya, Jadi kita biasanya ya kita tunggu 1-2 hari dulu sampai. jadi tidak langsung Kalau langsung emosi, hasilnya nggak ada maksimal. Betul sekali Pak. Jadi, terima kasih Pak. Ini berikutnya untuk pertanyaan berikutnya yaitu kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Didi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang sangat mempermudah itu kerjasama dengan tokoh masyarakat yang ada. Kalau ada kasus, terutama yang dari siswa ya, dari murid itu biasanya yang sangat membantu itu adalah dari masyarakat, tokoh-tokoh yang dibutuhkan. Itu sangat berperan dalam menyelesaikan masalah. Tapi kadang ada masalah yang mungkin dari sekolahan itu biasanya saya selalu mengajak rapat teman-teman untuk menyelesaikan kasus. Kan ada juga kan kasus yang dalam sekolahan yang tidak harus dipublikasikan. Berarti selama lembaga itu bisa menyelesaikan masalah, kita melibatkan teman-teman yang ada di lembaga, tapi kalau tidak bisa sih baru berkolaborasi dengan kalau masyarakat. masalahnya udah dari luar, udah keluar misalkan dari siswa, dari wali murid. Kadang anak itu kelas 1-2 itu anak kecil itu sekarang bertengkar, orang tuanya ikut bertengkar. Iya, betul. Anaknya sudah selesai, orang tuanya masih. Ya, itulah. Itu kan yang harus menyelesaikan kan ya kita ajak rembukan dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitar itu. Kalau kita ambil dari sekolah itu kita tetap disalahkan salah satu beda. Apalagi itu dilema itu tidak sama-sama benar. Jadi tidak otot-ototan otot gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Kita memasuki pertanyaan yang terakhir Pak. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Didi tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Didi petik dari pengalaman Pak Didi mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Dalam pengambilan keputusan kita harus berpikir lambat. Kan lambat berpikir ya. Berpikir lambat artinya berpikir jauh ke depan. Efek-efek yang akan terjadi kalau satu keputusan itu diambil. Kadang orang melihat sesaat itu keputusan itu salah dalam pengambilan. Tapi keputusan tersebut kadang mempunyai efek yang luar biasa pada hari kemudian. Jangka panjangnya Ya, berarti jangka panjangnya. Ya, kadang tidak terlalu panjang lah, jangka menengah. Itu kadang tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin sesekali kita ambil keputusan ini
salah, akan terlihat nggak kurang pas untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya itu memang yang terbaik. Berarti sini bisa saya dari sampai itu ambil kesimpulannya bahwa selama ini berarti Pak Didi pengambilan keputusan itu harus memikirkan efek ke belakangnya nih Pak, hasil setelah dilaksanakan keputusan tersebut. Nanti jangka menengahnya bagaimana hasilnya harus selalu dipantau gitu. Dan bertanggung jawab. Oh iya betul Pak. Dan konsisten juga ya Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak Didi, ini 8 pertanyaan saya sudah mendapatkan banyak manfaat dan juga pengalaman dari apa yang Panjenengan sampaikan. Ini ke depan insya Allah akan bermanfaat bagi saya sebagai calon pemimpin pembelajaran ke depan. Dari apa yang disampaikan Pak Didi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus bijak ya Pak, harus bijak, punya tanggung jawab yang sangat luar biasa, dan diutamakan setiap pengambilan keputusan itu diutamakan untuk kepentingan murid, dari murid dan untuk murid. Dan jangan mudah emosi. Iya betul, jangan mudah emosi, bisa kontrol nih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan atas pengalamannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya sebagai calon pemimpin pembelajaran ke depannya. Doakan kita sebagai generasi muda untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Dengan sosang tuladha ing Mardiya Mangkarsa tuturi handayani. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat saja. Mohon izin Bu Ani, di sini saya selaku CGP Angkatan 11 ingin melaksanakan kegiatan wawancara kepada Bu Ani selaku kepala sekolah yang mengampu sekolah penggerak di wilayah Kecamatan Wilangan, karena di Wilangan kan sekolah penggeraknya ada di lembaga SD Panjenengan. Ini saya mohon izin untuk melaksanakan kegiatan wawancara terkait temanya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ini nanti akan ada, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait hal tersebut. Kiranya Bu Ani nanti kan yang punya banyak pengalaman selama menjadi kepala sekolah maupun guru, karena saya harus belajar Bu untuk memenuhi tugas kami di CGP Angkatan 11 itu untuk modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bu Ani sebagai kepala sekolah di sekolah penggerak ya tentunya kan sudah punya banyak pengalaman Ibu di sebagai manajer, sebagai sekaligus pemimpin pembelajaran yang ada di lembaga ini. Kira-kira Bu Ani di lembaga SD Wilangan 3 ini sudah berapa lama? Saya di sini sudah 4 tahun. Jadi sejak saya diangkat kemudian ikut seleksi sekolah penggerak langsung terpanggil gitu. Jadi selama saya membersamai teman-teman di sekolah penggerak 3 tahun ini sudah usai, jadi sampai sama yang dulu waktu itu bertanya 4 tahun. 4 tahun itu sudah banyak pengalaman sekali Bu. Ini mohon kiranya nanti Bu Ani berkenan untuk berbagi pengalaman selama menjadi pemimpin pembelajaran di lembaga SD Wilangan 3 Bu. Nanti langsung saja Bu Ani, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait beberapa hal. Yang pertama Bu Ani, selama ini bagaimana kira-kira Bu Ani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK Bu atau rujukan moral? Bagaimana? Kalau mengidentifikasi, jadi begini, kita itu harus pertama, kalau saya menurut pengalaman saya menggunakan konteks lingkungan. Jadi konteks lingkungannya itu bagaimana, kemudian saat itu situasinya itu sedang terjadi apa, sehingga
kita nanti punya standar di mana nanti kita harus mengambil suatu keputusan. Nah, seperti itu. Kalau kontak kita misalkan yang dimaksud kontak lingkungan sekolah saja seperti ini, misalkan seperti ini, kemudian ada sesuatu yang harus diselesaikan dan harus memasakkan dua permasalahan misalkan, mana yang harus diambil, kita harus punya limit tersendiri dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita harus punya perhitungan sedetail mungkin ya agar semuanya bisa berjalan. Oke, seperti itu. Berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwa nanti ditelaah dulu gitu. Iya, tetap kita Ditelaah telah dulu konteks lingkungannya dan juga situasi yang ada di lingkungan tersebut. Karena tanpa kita melihat kontak, kita itu lepas. Kalau cuma kita tahu kondisi tahu kondisi atau situasi saja, nanti kita timpang tanpa memperhatikan kontaknya. Karena apa? Karena kontak lingkungan itu sangat berperan sekali. Karena di sini kita tidak bekerja sendiri, kita tim seperti itu. Kadang-kala kita harus memperhatikan satu dengan yang lainnya seperti itu agar sama-sama bisa berjalan. Berarti di sini kekuatan tim juga diperlukan, gitu. Baik, terima kasih Bu Hani. Memasuki pertanyaan kedua, Bu, kira-kira selama ini bagaimana Bu Hani menjalankan pengambilan keputusan di lembaga panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bu, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kiranya bagaimana? Kalau di tempat saya begini, semua permasalahan itu nanti diputuskan bersama. Saya tidak pernah mengambil pihak, jadi saya tidak pernah mengambil langsung tanpa diketahui yang lain. Katakanlah misalkan ada dua kepentingan, satunya kepentingan orang banyak yang menyangkut siswa dan sebagainya, satunya kepentingan pribadi seperti itu nggih, atau kepentingan keluarga. Jadi tetap kita bicarakan dan yang lainnya itu tahu, asalkan tidak terlalu pribadi yang sifatnya privat gitu. Yang masih dalam ukuran-ukuran yang masih bisa dirembuk bersama. Jadi kita itu temukan bersama, kemudian sama-sama tahu, terus kita memutuskan seperti apa, begitu nggih? Jadi efeknya kalau sudah kita putuskan, efeknya mereka semuanya maklum. Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal yang perlu dilaksanakan atau dikerjakan, misalkan guru A punya kepentingan keluarga ini, sementara di sekolahan, di lembaga itu punya permasalahan lagi seperti itu. Kita tarik dulu benangnya di tengah-tengah itu yang mana, bukan benang merah tapi benang di tengah-tengahnya itu yang mana. Nah sehabis itu ya, kalau kita pakai musyawarah tadi, kemudian kita putuskan ya sudah, panjenengan sekarang perlu menyelesaikan yang itu daripada yang ini misalkan. Semuanya harus tahu dan handelan dari semuanya akan membantu pekerjaan-pekerjaan yang selama ini tidak dilakukan, ya tidak ditinggalkan sementara waktu itu tadi. Jadi seperti itu. Berarti di sini itu pengambilan keputusan yang panjenengan laksanakan itu sistem keterbukaan. Ya, transparan. Transparan, betul sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Hani laksanakan di lembaga panjenengan selama ini? Prosedurnya itu seperti apa? Langkah-langkah yang untuk pengambilan keputusan tadi kan Bu Hani dalam poin 2 tadi kan juga membentuk sistem keterbukaan dengan teman-teman ya. Nah itu kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa? Gambaran secara sekilasnya saja, Bu. Kalau kita pertama memetakan dulu permasalahan. Tapi sebelumnya sudah saya katakan tadi, kita harus memegang dulu konteks situasi kondisi dipegang dulu. Kemudian ketika itu sudah tersedia, sudah ada, kan baru permasalahan muncul. Permasalahan itu bukan permasalahan yang sifatnya
masalah banget kan juga, tapi ada suatu kondisi yang mengharuskan untuk ini gitu ya. Kita petakan dulu. Jadi setelah itu kita petakan, kemudian kita bawa ke ranah musyawarah. Kalau yang sudah sementara pembahasan kita yang di lembaga memang menyeluruh, maksudnya gini, berkutat di permasalahan lembaga. Yang kebanyakan itu jarang yang melibatkan kepentingan di luar kepentingan lembaga. Ya itu, atau kedinasan. Setelah itu kita adakan istilahnya keterbukaan dalam konteks misalkan musyawarah, bukan kita rapatkan tapi kita musyawarahkan, sama rasa seperti itu. Jadi setelah itu kita putuskan, terus setelah kita putuskan untuk dilaksanakan yang bagaimana, kemudian di lain itu kita juga mempunyai dua alternatif. Bila itu dilaksanakan bagaimana, bila itu tidak dilaksanakan bagaimana, seperti itu. Berarti efeknya gitu. Iya, itu harus tetap kita pertimbangkan, karena kalau tidak nanti akan mengakibatkan ketimpangan tadi gitu. Jadi tetap kita perhatikan dua-duanya itu sampai nanti menjadi keputusan akhir bahwa ini begini, itu baru menjadi keputusan akhir dan satunya bisa berjalan, satunya bisa berarti ini gitu. Berarti prosedur yang panjenengan laksanakan itu masih memikirkan efek dari hasil keputusan itu masih dipikirkan jangka panjangnya. Jadi sangat luar biasa sekali Bu Ani. Berikutnya Bu Ani, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cara yang efektif untuk mengatasinya itu kira-kira bagaimana? Kalau itu kalau namanya dilema etika itu kan ada dua permasalahan, gitu. Kemudian coba misalkan Bu Nani punya permasalahan apa, saya misalkan yang sudah pernah panjenengan lakukan. Ini Bu, yang saya alami sekarang ini kan permasalahan saya ada dua kegiatan sekaligus yang bersamaan, kemudian sama-sama membutuhkan waktu yang sangat luar biasa sekali, berbarengan dengan antara CGP dengan PPG. Nah, itu kan sama-sama butuh prioritas utama, sementara saya harus menargetkan mana yang lebih dahulu untuk didahulukan. Sama-sama prioritas Bu sebenarnya, gitu. Kalau kasusnya itu kasusnya sama-sama kedinasannya. Kan kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya sama-sama kedinasannya itu, saya kira begini, kita masalah kembali lagi ke pemetaan waktu. Kalau ini pemetaan waktu, dimana kalau kita harus memanage waktu semaksimal mungkin, diharuskan di waktu mana kita harus masuk di pembelajaran CGP, di mana kita harus masuk di pembelajaran PPG, kan ada sendiri-sendiri. Terus ada lagi, mungkin ada kelonggaran ya. Kalau di CGP ada jadwalnya seperti itu. Yang pasti yang misalkan harus daring, jamnya itu terekam dan lain sebagainya. Berarti saat itu kita harus memutuskan bahwa kita harus di ranah itu. Nah, ini masalahnya begini. Kalau memang nanti di PPG juga menghendaki waktu-waktu itu yang bersamaan, berarti nanti kita bisa berjalan seiring. Kalau memang itu sama-sama saya ya, itu bisa berjalan seiring, tetapi saling mendukung, seperti itu. Jadi gambarannya kalau yang saya tahu kalau PPG memang nggak ada jadwal untuk break seperti itu ya. Jadi masih punya kesenggangan waktu yang lain. Jadi mungkin nanti entah bertingkat cara pengerjaannya atau yang lain seperti itu. Jadi etika
etika kita ketika kita mengalami suatu dilema, kita utamakan, kita prioritaskan dulu yang mana yang di poin pemerintahan waktu yang harus diselesaikan di tes. Kalau memang kasusnya tadi, nanti kalau kasusnya beda lagi. Berarti di sini Bu Ani menganggap yang efektif itu adalah kita memanage waktu gitu. Mana yang merupakan prioritas utama itu didahulukan. Dan melihat prosedur waktu yang ditetapkan oleh yang mengampu kita. Tuntutan tadi. Tuntutan. Terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Ani selaku kepala sekolah penggerak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya kira-kira apa? Yang menjadi tantangan mungkin terberat atau bagaimana menurut Bu Ani? Kalau tantangannya apa ya? Tantangan itu ketika dihadapkan suatu permasalahan yang sangat rumit. Keputusannya itu membutuhkan telitian, rumit sekali. Nah, seperti itu tantangan. Ya. Seperti ini contoh karena ada kegiatan, misalkan ada kegiatan lokakarya saat hari Sabtu, kan pernah lokakarya. Kemudian pada saat itu ada kegiatan yang sangat memaksa juga, misalkan waktu itu ada tuntutan laporan-laporan tentang keuangan, karena lokakarya itu menghendaki bukan hanya kepala sekolah, tapi ada guru-guru yang berbicara di situ. Kemudian waktu itu ada tuntutan, ada pemeriksaan bos yang saat itu juga harus diselesaikan. Seperti itu. Ya cuma itu saja. Kalau yang lain bisa, saling mengisi, saling melengkapi. Cuma kalau waktu itu yang bersinggungan dengan dana atau keuangan itu yang agak rawan, dan mungkin kita mengejar targetnya juga. Apalagi kalau misalkan ada pemeriksaan pada waktu itu kita tidak di tempat. Nah, manakah yang kita dahulukan? Kita perlu konsultasi kepada yang berwenang. Jadi tantangan kita yang selama ini cuma itu saja. Yang lainnya untuk kegiatan yang lain masih bisa kita disikapi gitu. Gitu. Terima kasih Bu. Berikutnya kira-kira apakah Bu Ani memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah bisa langsung diselesaikan di tempat atau Bu Ani memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan kira-kira bentuk prosedur apa yang Bu Ani jalankan untuk penyelesaian hal tersebut? Kalau itu lihat permasalahan. Oh gitu. Ya, kalau itu lihat permasalahan. Kalau permasalahan kecil bisa ketika ada masalah kita biasanya kita retani, kita analisis, dan bisa diselesaikan saat itu juga diselesaikan saat itu. Tetapi kalau masalah-masalah yang agak sedang ke atas, berat dah misalkan, itu butuh waktu. Jadi saya punya target merencanakan, setelah menganalisis, merencanakan penyelesaiannya begini, alternatifnya begini, kemudian sampai ranah tadi ranah musyawarah dan kemudian memutuskan, itu ada jadwalnya. Bukan jadwal secara saya menjadwalkan secara jadwal terperinci, bukan, tapi saya punya target waktu. Manakala saya harus menargetkan kepada guru-guru saya atau saya sendiri untuk berpikir, ya kita gunakan waktu itu. Jadi tidak langsung sekaligus harus putus, kan enggak. Seseorang itu butuh waktu berpikir untuk menjernihkan semua permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat.
gitu. Berarti di sini yang bisa diselesaikan segera, Biasanya masalah kecil-kecil. Nggih. Yang masih membutuhkan waktu berarti diredam dulu nggih Bu, sampai mungkin kita butuh kestabilan emosi untuk menghasilkan keputusan yang jauh lebih baik lagi. Betul. Karena butuh waktu. Nggih. Gitu. Nggih, terima kasih Bu. Berikutnya kira-kira dari Bu Ani, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bu Ani dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada faktor seseorang atau sesuatu hal yang mungkin bisa membantu Bu Ani dalam penyelesaian hal tersebut? Kalau faktornya, yang pertama faktor kondisi saat itu, situasi dan kondisi saat itu memungkinkan sekali dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tim. Kalau saya berbicara di lembaga, itu saya pasti melibatkan tim, tidak saya ambil semata-mata. Jadi saya menghilangkan betul saya pimpinan di sini, tapi saya masih memperhatikan pola kekeluargaan tim ya, karena kita nanti bekerja itu bukan sendiri-sendiri dan kita tidak boleh diktator dalam hal ini mengambil keputusan sepihak sehingga merugikan di pihak lain, tidak seperti itu. Jadi faktornya situasi dan kondisi, kemudian orang-orang yang berkenaan di situ, dalam hal ini tim seperti itu. Berarti ada beberapa faktor nih Bu. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Bu Ani tadi kaitan waktu dan juga teamwork atau rekan sejawat panjenengan. Nggih Bu, memasuki pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Ani tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bu Ani dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Pengalamannya apa? Kalau pengalamannya, saya tidak bisa memutuskan segala sesuatu sendiri. Kalau memang itu permasalahan di pribadi saya bisa. Tapi kalau di kedinasan kan tetap kedinasan. Dan hikmah yang lain, tim bisa punya kewenangan memakai haknya mengeluarkan pendapat seperti itu ya. Jadi tim saya bisa menyalurkan aspirasinya saat adanya kegiatan musyawarah untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Kemudian yang lain yang mengarah ke hasil. Jadi kalau sudah menjadikan keputusan, sesuatu itu sudah diputuskan, berarti setelahnya itu konsekuensinya harus dilaksanakan bersama-sama dan harus saling menghargai. Gitu. Tanggung jawabnya tidak boleh ada salah satu yang berundel ganda, kan semuanya fair karena sejak semula sudah dibawa ke keterbukaan, tidak hanya menyendiri saja. Berarti ini yang bisa dipetik dari Bu Ani tadi mengutamakan asas kekeluargaan. Terima kasih Bu Ani atas waktunya, atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi bisa saya ambil hikmahnya nanti ke depan untuk saya, khususnya pribadi saya dan saya sebagai ke depan sebagai mungkin calon pemimpin pembelajaran yang akan datang, bisa belajar dari Bu Ani khususnya terkait dengan kepemimpinan yang jenengan laksanakan di lembaga panjenengan. Ini tadi ada banyak sekali Bu catatan dari saya yang mungkin akan saya laksanakan juga ke depan bagi saya pribadi, khususnya dalam pengambilan keputusan. Bu Ani selalu mengutamakan asas kekeluargaan, sharing dan keterbukaan dengan kesemuanya gitu. Dan juga ini tadi pengambilan keputusan kan Bu Ani selalu melibatkan teamwork panjenengan, rekan sejawat dari lembaga panjenengan. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan matur sembah nuwun atas ilmu yang diberikan kepada saya sharingnya hari ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Ani dalam tugas kedinasan panjenengan. Ini nanti semoga apa yang jenengan sampaikan sangat menginspirasi saya sekali Bu. Semoga ke depan saya bisa belajar dari panjenengan lagi tentang kebijakan yang panjenengan laksanakan di lembaga panjenengan.
Sekali lagi matur sembah nuwun Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu. Sama-sama Bu Nani.